Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda. Bersama kita akan belajar matematika dengan cara yang lebih sederhana di channel YouTube BIMET 45. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kalkulus. Salah satu topik yang akan kita bahas pada video ini adalah aturan pembagian pada turunan fungsi. Jadi, sebelum kita masuk ke aturan pembagian, kita lihat dulu beberapa istilah yang digunakan pada turunan. Yang pertama adalah delta. Jadi delta ini maksudnya adalah selisih atau jarak. Yang berikutnya adalah notasi Newton, notasi turunan yang sudah sering kalian lihat, di mana fungsinya diberikan tanda aksen setelahnya. Jadi bacanya di sini F aksen, U aksen, dan G aksen-aksen. Yang berikutnya adalah notasi Leibniz. Ini juga sudah sering kalian lihat jika mengambil mata kuliah kalkulus, yaitu dy per dx, ddx, y. dy per dx biasanya dibaca juga turunan dari fungsi y terhadap x. Sementara d per dxy sering juga dibaca turunan terhadap x dari fungsi y. Selain dari notasi itu, ada juga yang disebut dengan operator D. Jadi operator D ini adalah operator yang menandakan adanya operasi turunan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang aturan pembagian. Jadi di sini yang akan saya tampilkan adalah pembuktian operasi pembagian untuk U per V, di mana masing-masing U dan V adalah fungsi aljabar. Jadi, U per V aksen yang seperti kita ketahui itu menghasilkan U aksen V kurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi kalian ingat kembali, U itu adalah fungsi UX, sementara delta U itu sama dengan UX tambah delta X kurang UX, yang mana ini menghasilkan UX tambah delta X sama dengan U tambah delta U. Selanjutnya, delta U per V itu sama dengan UX tambah delta X di per F per X tambah delta X dikurang V UX, dikurang UX per VX. Jadi, X tambah delta X itu sama dengan U tambah delta U. Begitu juga dengan V X tambah delta X sama dengan V tambah delta V. Itu dikurang U per V. Selanjutnya ini disamakan penyebutnya, itu menghasilkan V dikali U tambah delta U itu hasilnya UV tambah delta U kali V. Sementara negatif U dikali V tambah delta V menghasilkan negatif UV kurang U dikali delta V. Di per V tambah delta V kali V. Setelah kita selesaikan, kita akan lihat UV itu habis dengan negatif UV, menyisakan delta U kali V dikurang U kali delta V dibagi V tambah delta V dikali V. Setelah kita mendapatkan bentuk ini, kita akan membagi delta U per V dengan delta X. Untuk selanjutnya kita melihat bentuk turunannya. Jadi fungsi yang di atas tadi setelah dibagi dengan delta X itu akan menghasilkan delta U per delta X dikali V kurang U dikali delta V per delta X per V tambah delta V dikali V. Sebelum kita melanjutkan, kita akan lihat dulu bagaimana bentuk delta V ketika delta X-nya menuju 0. Jadi kita ambil limitnya. Limit delta X menuju 0 untuk delta V itu sama dengan limit delta X menuju 0 V X tambah delta X dikurang Vx sama dengan ketika kita memasukkan delta X sama dengan 0 ke dalam fungsi tersebut, kita peroleh V
X tambah 0 dikurang Vx. Itu sama dengan Vx kurang Vx sama dengan 0. Jadi kita lihat ketika delta X yang menuju 0, maka delta V sama dengan 0. Selanjutnya untuk keseluruhan persamaan, kita ambil delta X menuju 0. Jadi kita peroleh limit delta X menuju 0 untuk persamaan delta U per V dibagi delta X itu sama saja dengan turunan terhadap X dari U per V. Itu sama dengan delta U per delta X menjadi turunan U terhadap X dikali V kurang U dikali turunan V terhadap X dibagi dengan V, tadi di situ tinggal V ya karena delta V-nya 0, dibagi dengan V kali V. Itu menghasilkan turunan U terhadap X itu kita tuliskan dengan U aksen kali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Oke, akhirnya kita memperoleh bahwa turunan U per V aksen itu sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Oke, semoga mudah untuk dimengerti penjelasannya.